Before suffering, before crucified, so Savior washed their feet the night before He died. So our Savior washed their Selamat sore Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada saat ini pada ibadah Kamis Putih secara online. Ada warta yang perlu saya bacakan, yaitu yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online dan onsite pada hari ini Kamis 1 April 2021 dilayani oleh Saudara Nathanael Budiman Elia. Yang kedua, pada hari Jumat besok akan diadakan kebaktian secara online dan onsite pada Jumat Agung. Akan dilakukan pada jam 7 pagi ibadah onsite. Dan akan dilayani oleh Saudara Nathanael Budiman Elia. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Warta yang lain Bapak Ibu boleh lihat di warta jemaat. Terima kasih. Hari ini kita memasuki Trihari Suci Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Mengingatkan sebuah kesatuan ibadah yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, rangkaian ibadah akan dimulai pada hari ini dan akan ditutup dengan pengutusan dan berkat pada saat Paskah nanti. Marilah kita berdiri, kita akan memasuki Trihari Suci Paskah dengan memuji Tuhan dari NKB 131 bait yang pertama. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Kamis Putih. Kamis Putih atau yang biasa disebut Maundy Thursday merupakan sebuah peringatan pada malam sebelum Yesus diserahkan, yaitu pada malam ia bersama dengan para murid-muridnya untuk makan menjelang Paskah. Melalui perenungan pada hari ini kita akan belajar mengenai perintah baru yang disebutkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus untuk saling mengasihi, sehingga orang-orang yang melihat kita sebagai saksi Kristus dapat melihat Allah dalam diri kita. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar melalui pembacaan dan pengajaran pada hari ini kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti maksud Allah, kami semakin memahami apa yang kami harus lakukan di dunia ini. Berkata-katalah dalam hati kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu ini semua, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sama seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepadanya. Hosiana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kota memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya Bapak Ibu sedang ke Jogja gitu, Bapak Ibu akan menemukan makanan-makanan khas gitu ya, seperti gudeg atau bakpia. Atau mungkin jika ke Jakarta, kita akan bertemu dengan soto Betawi atau ketoprak dan lain sebagainya. Dan ketika saya berada di Purbalingga selama kurang lebih 2,5 bulan, saya mencicipi yang katanya makanan khas ini. Ada soto kriik, nggak tahu ya, soto kriik, lalu es duren, sate blater kalau nggak salah ya. Nah, setiap kota memiliki ciri khasnya masing-masing. Walaupun yang saya sebutkan tadi itu isinya makanan semua, ya maafkan saya karena saya memang suka makan. Nah, setiap kota memiliki ciri khasnya masing-masing, dan tidak hanya kota, tetapi setiap orang juga memiliki ciri khasnya masing-masing, entah baik ataupun buruk. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya si A itu orangnya baik, si B itu orangnya ramah, si C itu orangnya suka mengobrol, lalu ternyata mungkin si D orangnya nggak sabaran, si E itu orangnya suka curang dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan setiap komunitas pun juga memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa ciri khas dari orang Kristen? Apa ciri khas dari gereja? Apa ciri khas dari komunitas orang-orang percaya? Tentu kita akan sepakat mengatakan bahwa ciri khas orang Kristen, ciri khas komunitas gereja adalah kasih. Mengasihi itu adalah ciri khas bagi setiap orang Kristen. Tetapi
kasih yang seperti apa yang perlu kita miliki sebagai orang Kristen? Nah, pada bacaan hari ini kita melihat cerita pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk mati di kayu salib. Dan pada malam itu Yesus mengadakan makan bersama dengan para muridnya, mengadakan perjamuan malam sebelum Paskah. Nah, sebelum makan menjelang Paskah, Yesus kita lihat membasuh kaki para murid-muridnya. Memang pada tradisi pada saat itu, apalagi bagi orang-orang Yahudi, sebelum makan itu mereka akan membasuh kaki, membasuh tangannya, membersihkan diri. Dan jika Bapak Ibu ingat dalam Lukas gitu ya, ada konflik antara Yesus dan orang Farisi ketika Yesus diundang makan tetapi ia tidak mencuci tangan. Nah, itu tradisi Yahudi menekankan dengan jelas kebersihan diri sebelum makan. Dan sebelum makan menjelang Paskah tersebut sudah tersedia alat pencucinya, sudah dituliskan, sudah ada basi, sudah ada kain dan lain sebagainya. Tetapi tidak nampak bahwa murid-muridnya ada yang berinisiatif untuk membasuh kakinya. Dan memang pada saat itu, pada zaman itu, tugas membasuh kaki, apalagi sebelum jamuan makan, itu adalah tugas seorang pembantu, tugas seorang hamba. Dan itu nampak masuk akal kenapa tidak ada murid yang berinisiatif untuk membasuh kaki. Karena para murid sebelum makan mereka berdebat siapa yang terlebih besar. Dalam Lukas 22 dijelaskan bahwa pada saat makan mereka berdebat, para murid itu berdebat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih tinggi di antara mereka. Jadi make sense gitu bahwa para murid tidak ada yang mau menghamba, yang mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki. Tidak ada yang memiliki kerendah hatian untuk membasuh kaki para murid-murid yang lain. Dan di saat itulah Yesus berinisiatif untuk membasuh kaki para muridnya. Yesus mengambil peran seorang hamba, lalu ia mengambil kain, lalu menyediakan segala peralatannya, dan ia membasuh kaki para muridnya. Dan ia keliling satu-satu, ia basuh dan sampai kepada Petrus. Petrus terheran-heran gitu ya, keheranan gitu. Karena kenapa justru pemimpinnya yang membasuh kakinya? Kenapa Yesus mau membasuh kakinya dan melayani dia dan mengambil rupa seorang hamba yang mau melayani para murid-muridnya? Di ayat yang ke-6 dia berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku, gitu kan? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus keheranan dan keheranan tersebut direspons oleh Yesus bahwa engkau tidak tahu apa yang aku perbuat pada saat ini. Engkau akan mengerti nanti kemudian, di ayat 7. Dan memang benar bahwa pada saat itu ia tidak mengetahuinya. Dan setelah selesai Yesus menjelaskan pembasuhan kaki dalam ayat yang ke-16. Ia memberi sebuah teladan untuk mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Ia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tuh, ayat 15 dan 16. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Ketika Yesus mau membasuh kaki para murid-muridnya, maka ia berharap juga bahwa murid-muridnya juga ingin membasuh kaki yang lainnya. Dalam artian ketika Yesus memberikan kasih kepada para murid-muridnya, Yesus berharap bahwa para murid-muridnya juga melakukan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ini memiliki hubungan dengan perintah baru dalam ayat 34-35 untuk saling mengasihi. Itulah perintah yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Dengan demikian semua akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengasihi dan melayani,
ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa seseorang tidak bisa melayani, tidak bisa mengasihi ketika hatinya masih menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang di sekitarnya. Seseorang tidak bisa melayani ketika dirinya merasa lebih tinggi dan tidak mau rendah hati. Seperti para murid yang tadi dalam kondisi berdebat siapa yang lebih hebat, mereka tidak memiliki kerendah hatian, sehingga mereka pun tidak terpikirkan bahwa mereka harus membasuh kaki dan melayani satu dengan yang lain. Dan dalam membasuh, Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk melayani, untuk mengasihi, untuk meneruskan apa yang telah ia lakukan. Dan Yesus dalam tindakan tersebut memberi pesan kepada kita bahwa kasih itu mengajarkan, bukan memanjakan. Terkadang kita terlalu pusing bukan terlalu pusing, tapi terkadang kita terjebak gitu ya. Kita menganggap mengasihi itu sebagai sebuah manjaan, karena kita melayani, kita membuat orang lain terlayani dan lain sebagainya. Dan perlu kita ingat bahwa mengasihi itu berbeda dari memanjakan. Kalau memanjakan itu adalah sebuah aktivitas yang membuat orang lain manja, sehingga dia tidak perlu beraktivitas, dia hanya duduk diam dan dilayani. Tetapi mengasihi itu lebih daripada itu. Mengasihi itu adalah sebuah tindakan untuk juga melayani, tetapi di dalamnya ada ajakan juga untuk melayani orang lain. Mengasihi itu adalah sebuah aktivitas untuk juga membentuk orang agar lebih baik. Misalnya orang sedang kesusahan, kita layani sehingga ia menjadi lebih baik. Ketika ada orang yang salah, kita layani juga dengan teguran, dengan kritik, dengan saran untuk mengajarkan. Dan tidak ada semuanya itu ketika kita memanjakan orang lain. Kalau kita memanjakan orang lain, tidak mungkin kita akan marah, kita tidak mungkin akan memberi teguran, kritik, dan saran, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam mengasihi, di dalamnya terdapat teguran, di dalamnya terdapat ajakan untuk mengasihi juga. Terdapat sebuah hasrat untuk membentuk orang agar lebih baik. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Marilah kita mengasihi sebagai sebuah respons bahwa Yesus telah mengasihi kita. Dan marilah kita dengan kasih itu kita mengajarkan orang lain dan bukan memanjakan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa seturut dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan kepada kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak, Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja pada Bank Mandiri dan Bank BCA. Mari kita menaikkan persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Terima kasih kalau pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menaikkan persembahan kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Terimalah persembahan kami, sucikanlah, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini, dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah
kita melanjutkan ibadah kita pada esok hari. Dan sebelum kita mengakhiri pada ibadah hari ini, marilah kita menutupnya di dalam doa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghayati pengorbanan yang Engkau teladankan kepada kami. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan mengangkat dan merangkul kami yang berdosa. Dan kiranya kasih-Mu melalui penderitaan-Mu di kayu salib memulihkan luka di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewartakan pengampunan dan damai sejahtera kepada semua orang. Hosiana. Amin.